Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha punya kekuatan, yang alhamdulillah pada hari ini tanpa kekuatan yang diberikan kepada kita semua dari Yang Maha Kuasa tidak akan bisa berkumpul dan bertatap muka pada acara PMO IHT kali ini. Yang pertama, yang kedua, nikmat sehat, nikmat iman itu yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bermanfaat untuk mengimbaskan pendidikan ke siswa-siswa kita. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, sampai pada kita semua yang masih alhamdulillah pada hari ini taat dan patuh. Mudah-mudahan seterusnya dan menjadi ahli surga. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, Bapak Pengawas Bina, Pak Haji Aep yang saya hormati, pada agenda kali ini ataupun pada agenda PMO kali ini, seperti tindak lanjut ataupun follow up yang sudah kita laksanakan ataupun jalankan di Lokakarya, yaitu yang pertama perihal tentang peer teaching ataupun role model pembelajaran, Pak. Yang kedua, RTL-nya yang berkenaan dengan peningkatan literasi dan numerasi di tataran pendidik satuan pendidikan SMP Muhammadiyah Karangpawitan ataupun peningkatan untuk pembelajaran ataupun perkembangan pembelajaran. Jadi alhamdulillah Pak Haji yang peer teaching atau role model kemarin sudah dilaksanakan karena memang itu adalah tatib baik yang selalu dilaksanakan. Jadi pada hari ini kita tinggal membahas yang namanya asesmen literasi ataupun numerasi. Itu saya sepenuhnya kami serahkan kepada pengawas bina mau yang mana dulu, karena menurut hasil diskusi kita itu panjang, tidak akan selesai dua metode sekaligus. Itu yang kami minta. Mudah-mudahan ada pencerahan tentang asesmen literasi dan numerasi, dan pada efeknya literasi dan numerasi SMP Muhammadiyah mungkin meningkat, terutama di tataran siswanya, karena yang dinilai dalam rapor untuk pendidikan yaitu siswa SMP Muhammadiyah Karangpawitan. Demikian mungkin Ibu Bapak Pak Haji prolog dari saya selaku pembawa kegiatan PMO pada hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar sampai selesai dan utamanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Pak Haji, dan perlu diketahui juga ada dua materi pada hari ini, yaitu role model juga dari Bu Anggi selaku teman sejawat yang kemarin dalam beberapa pertemuan sudah terpilih dan ditugaskan secara sepakat bersama untuk mempresentasikan hasil dari diskusi rombel ataupun kombel kelompok belajar di SMP Muhammadiyah Karangpawitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang sudah menyempatkan dan mementingkan untuk mensukseskan tugas saya dari BPKP sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut. Saya mendapatkan tugas di sini di aksi nyata modul 1, yaitu untuk melakukan diseminasi kepada rekan sejawat yang ada di sekolah mengenai modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Alhamdulillah setelah 2,5 bulan mempelajari modul 1 ini, kemarin sudah selesai pembelajaran dan sekaranglah saatnya melakukan aksi nyata, yaitu melakukan diseminasi.
Bapak akan bagaimana. Kita hanya sharing. Apa yang saya pahami di pendidikan CGP akan coba saya sharekan. Kemudian bila mana Ibu Bapak punya masukan, kita berdiskusi bersama di sini. Mungkin di antara Ibu Bapak ada yang sudah mengetahui tentang materi disiplin positif ataupun budaya positif, tapi ada juga yang belum. Nah, disinilah momennya di forum ini kita akan bersama-sama sharing, bertukar ilmu atau saling mentransfer ilmu. Entah bisa dari Ibu Bapak kepada saya ataupun saya kepada Ibu Bapak. Kita saling sharing. Nah, materi modul 1.4 ini alhamdulillah di antara modul yang lain itu memang termasuk modul yang paling banyak materinya daripada modul yang 3. Karena di sini ada, kalau di LMS itu ada 5 materi. Saya mempelajari model ini selama 15 jam 2 hari. Nah, untuk diseminasinya sekarang sudah saya rangkum, saya persingkat, mudah-mudahan sekitar 60 menit ataupun 90 menit bisa selesai. Yang tadinya 15 jam sudah saya persingkat. Nah, materinya Ibu Bapak yang modul ini tuh tentang budaya positif, atau kita lebih sering mendengarnya disiplin positif. Kalau waktu lokakarya sekolah penggerak sama Bu Resti mungkin sudah tidak asing disiplin positif itu. Kita ini materi ini Bu Res waktu itu Desember. Saya lihat di PowerPoint itu Desember dari sekolah penggerak itu. Kemudian di CGP diulang lagi di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Tujuan pembelajarannya di sini untuk apa sih? CGP itu harus menyampaikan, dan kenapa materinya budaya positif, tidak tentang visi ataupun tidak tentang materi yang lainnya. Tujuan pembelajarannya itu kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Kemudian sehingga tercipta disiplin positif di lingkungan sekolah. Jadi tujuannya supaya kita semua warga sekolah, terutama guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, dan juga pengawas bisa memahami mengenai disiplin positif, dan yang pentingnya lagi itu menerapkan kepada anak didik kita yang ada di sekolah kita ini. Kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas mau seperti apa Ibu Bapak? Kalau yang ada di depan ini kan hadir tepat waktu. Alhamdulillah Ibu Bapak sudah bisa hadir tepat waktu sesuai jadwal yang sudah kita rencanakan. Kemudian mengungkapkan pendapat dengan sopan. Siapapun bebas mengungkapkan pendapat, tetapi kita harus bisa saling menghargai. Bila mana Ibu Bapak ingin mengemukakan pendapat atau opininya, bisa acungkan tangan terlebih dahulu. Kemudian tidak menggunakan gawai itu HP. Di sini maksudnya bukan tidak boleh sama sekali, tapi kita harus bijak. Bukan tidak boleh, jika diperlukan mangga silahkan, tapi dengan bijak. Kita pasti bisa memposisikan diri kita bagaimana menggunakan HP dengan bijak. Begitu. Apakah ada tambahan untuk kesepakatan kelas atau sudah cukup? Terkadang kita di dalam suatu kegiatan itu suka melakukan kegiatan mengobrol. Apakah mau ditambahkan atau sudah cukup sih? Bila mana mau ditambahkan bisa. Kalau misalnya sudah 3 aja. Boleh minum. Minum boleh. Tidak apa-apa itu. Minum kan hanya kegiatan ringan, tidak apa-apa. Boleh. Kalau untuk makan berat tidak boleh. Kami juga di CGP kemarin kalau pendidikan rukol-rukol itu yang daring-daring itu minum boleh. Karena itu kegiatan ringan, tapi kalau untuk makan berat seperti nasi itu tidak boleh. Kalau minum boleh Pak Budi, enggak. Sepakat? Ini kesepakatan kelasnya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Sebagai guru, Ibu Bapak perannya berarti ada sebagai guru, ada kepala, dan juga pengawas. Sebagai guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah, bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Jantan kesimpulan nanti kumaha supaya lingkungan belajar di sekolah kita tuh lingkungan yang positif bagi peserta didik. Bagaimana caranya? Ibu Bapak punya jawaban nggak, atau misalnya punya pendapat kumaha sih supaya di SMP kita ini, di sekolah kita ini, lingkungan sekolah kita tuh positif? Yang negatif masih ada, cuma untuk memunculkan hal yang positif seperti apa? Pak Upik mungkin punya pendapat? Bagaimana?
memerintahkan atau membuat aturan harus datang tepat waktu jam 7, gurunya datang jam 8 atau setengah 8, itu kan merupakan bukan contoh teladan yang baik untuk siswa. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hubungannya lingkungan belajar yang positif itu dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi kita kaitkan disiplin positif di sini sama pembelajaran kita di kelas. Kenapa? Kok ada hubungannya? Ada yang bisa berceritakah atau berpendapatkah? Hubungannya apa disiplin positif sama belajar? Belajar banyak materi, yang ada di buku, mentransfer ilmu pengetahuan ke siswa. Terus sekarang ada pertanyaan, apa hubungannya lingkungan belajar yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Hubungannya apa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira Bu Silvi, apa? Menurut pendapat saya tadi boleh menyambungkan nomor 1 dan nomor 2. Menurut pendapat saya tadi bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik. Menurut pendapat saya yaitu saling tenggang rasa, saling menghargai, dan itu saling kenyamanan yang sudah kemarin saya sebutkan guru dengan guru, siswa dengan siswa, begitu pula siswa dengan guru. Nah, untuk nomor 2 ini ada keterkaitan. Apa hubungan menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kebetulan kita kan sekolahnya sudah sekolah penggerak, ya. Jadi antara guru dan murid harus ada kebebasan, bukan kebebasan dalam hal negatif, ya, dalam hal positif. Jadi contohnya yaitu apabila kita sudah nyaman antara murid dan guru, antara guru pula dengan murid, berarti itu di dalam kelas sudah ada suasana yang positif dalam belajar. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih Bu Silvi. Bu Silvi kemarin waktu hari Senin kebetulan ikut PI ketika saya menyampaikan materi tentang visi sekolah, kemudian diarahkan ke disiplin juga ya Bu Silvi. Jadi alhamdulillah berarti dengan keikutsertaan Bu Silvi waktu hari Senin ada hasilnya. Bu Silvi memahami dan bisa berpendapat, bercerita juga. Jadi betul yang dikatakan oleh Bu Silvi, apa sih hubungannya disiplin positif kemudian lingkungan belajar yang positif itu sama anak didik kita, peserta didik kita. Seperti gambaran contoh begini. Anak itu berangkat dari rumah menuju ke sekolah sampai di gerbang. Ketika di gerbang yang dia pikirkan adalah jam pertama pelajaran matematika. Ternyata nggak suka sama guru matematika dengan alasan tertentu, entah apalah itu. Apakah anak tersebut semangat tidak masuk ke sekolah? Yeah. Malas jam pertama. Ini Korea jam pertama pelajaran Bapak Anu atau Ibu Anu. Ada ketidaksukaan antara siswa dan guru ini. Kemudian selain itu ada juga terkadang di benak mereka terpikir, saya malas berangkat ke sekolah. Ketika masuk gerbang mereka melangkahkan kaki itu tidak enteng, tetapi ada berat. Beratnya di sini apa? Mungkin mereka merasakan pernah dibully di kelas ataupun merasa tidak diterima di kelas. Jadi intinya ketika anak masuk gerbang itu berangkat dari rumah itu harusnya anak itu merasa nyaman, semangat. Saya betah di sekolah, bukan ingin cepat pulang atau tidak mau masuk kelas. Nah, bagaimana cara menciptakan itu suasana itu? Jadi setinggi apapun ilmu ibu bapak, ketika ibu bapak mentransferkan ilmunya ke peserta didik kita, tapi kalau peserta didiknya nggak nyaman di tempatnya, tidak akan masuk itu ilmunya. Jadi hubungannya adalah kenapa hubungannya apa lingkungan sekolah yang positif? Yaitu untuk mempersiapkan peserta didik siap untuk menerima ilmu yang kita transferkan atau yang kita bimbingkan ke mereka. Kalau misalnya mereka sudah tidak nyaman, ya tidak akan betah sampai jam pulang sekolah. Baru 1 jam di sekolah aja hatinya sudah saya pengen pulang karena ketidaknyamanan itu. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik dan juga warga sekolah itu untuk bagaimana caranya menciptakan kondisi lingkungan di sekolah yang positif. Nah, itu Ibu Bapak dari pertanyaan yang di depan ya. Kemudian ini ada pernyataan reflektif tentang ilusi. Ibu Bapak bisa baca di depan. Mungkin sebelum nanti saya menyampaikan materi budaya positif ini, Ibu Bapak pernah, hati kecil Ibu Bapak pernah mengiyakan kata-kata ini. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi muridnya dikontrol gurunya bakal nurut, disuruh A, B, C di sekolah bakal nurut. Itu ilusinya.
Jadi yang namanya ilusi itu mungkin khayalan, ataupun misalnya ini bisa benar bisa salah. Terus kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita fokus yang ketiga coba. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita tuh kadang kalau ada anak yang bermasalah, kita bikin dia merasa bersalah, mengakui bahwa iya saya salah. Nah di sini ternyata ini merupakan sebuah ilusi. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru itu, pendidik itu lebih dewasa dari siswa. Kemudian si siswa itu bisa kita paksa, kamu harus A, harus B, harus C. Belajar matematika kamu harus begini, harus begitu. Konteks memaksa di sini mungkin seperti itu. Ini bisa kita renungkan, apakah ini benar ilusi ataukah memang ini adalah sebuah pernyataan atau anggapan yang kurang tepat. Kita lihat ke depannya ya. Apa makna dari kata disiplin? Menurut Ibu Bapak, kita fokus ke satu kata, disiplin itu apa? Saya bagikan sticky note di sini. Ibu Bapak bisa menulis, tidak perlu panjang, singkat aja. Hanya sebuah pemahaman Ibu Bapak. Menurut Ibu Bapak, disiplin itu apa sih? Nanti saya ingin tahu Ibu Bapak tuh beranggapan apa ya tentang disiplin. Disiplin aja satu kata. Disiplin itu apa sih? Jangan lupa kasih nama. Nanti kita lihat setelah ditempel di depan. Disiplin itu apa ya? Sesuai pemahaman Bapak Ibu sekarang sebelum kita belajar materi budaya positif. Kalau yang sudah bisa ditempel langsung di depan Ibu Bapak mangga. Disiplin. Ada Bu Silvi bisa ditempel. Bu Resti, gimana? Singkat gimana Pak? Singkat juga boleh. Hanya poin-poinnya aja nggak apa-apa. Tidak perlu panjang. Cuma yang Ibu pahami, Ibu Bapak pahami disiplin itu apa sih? Bu Silvi suka yang panjang, warga biasanya panjang. Tidak apa-apa, sama juga karena pemikiran kadang ada yang beda, ada yang sama ya. Boleh. Apa sih disiplin? Ya, di sini udah ada 5, 6, 7 sticky note. Coba kita buka, ini nggak ada namanya. Disiplin itu sama dengan kepatuhan. Kemudian taat pada aturan. Kemudian Bu Rina, disiplin itu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan. Kemudian ada juga Bu Ayah Haryati, itu disiplin adalah sikap maupun perasaan yang patuh pada aturan. Sama ya, mirip ya, patuh pada aturan. Kemudian Bu Resti itu disiplin mentaati aturan, kemudian tanggung jawab. Kemudian taat pada nilai-nilai dan aturan-aturan. Bu Ervina. Kalau Bu Silvi, sesuatu kewajiban yang harus ditunaikan dan menjadi kebiasaan, sehingga apabila terlaksana kewajiban maka hak pun ada. Panjang ya. Dari 7 pemikiran Bapak Ibu bisa saya ambil satu poin kesimpulan, yaitu Ibu Bapak itu semuanya fokus ke aturan, taat aturan.
Jadi disiplin itu hubungannya sama aturan. Kalau anak tidak disiplin, apa yang akan terjadi? Tidak mematuhi aturan. Yang akan terjadi apa? Gimana? Misalnya ada seorang anak yang melanggar aturan, kemudian dia akan mendapatkan apa? Sanksi, hukuman. Nah, berarti kita ambil benang merahnya adalah disiplin itu lebih mengarah ke taat aturan. Apabila tidak mentaati aturan berarti dihukum atau mendapat sanksi. Oke, kita lihat ya materinya. Nah, di sini ada pengertian disiplin positif. Sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Ibu bapak fokus ke kata kesadaran. Dan tanggung jawab. Tadi ada ya Bu Lesti ya bilang tanggung jawab. Sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Ingat, fokus ke kata kesadaran. Kemudian akibatnya seseorang atau peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilakunya. Jika dia sudah sadar dari intrinsiknya, dia akan memahami dengan sendirinya dan mengontrol dirinya dengan sendirinya tanpa paksaan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kesimpulannya adalah disiplin itu harus dari kesadaran, bukan karena anak takut dihukum ataupun karena terpaksa saya sieun ku guru anu atau ku kepala sekolah, tapi memang dari dirinya. Nah, tugas kita sebagai pendidik bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik tersebut. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Peserta didik kita atau siswa kita dalam melakukan suatu hal yang baik yang positif ataupun negatif, ini motivasinya. Ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa mereka berangkat tepat waktu jam 7 supaya apa? Tidak dihukum, karena yang kesiangan pasti akan dihukum, gitu ya. Kemudian kenapa mereka tidak mencuri di sekolah atau di kelasnya? Takut dihukum. Nah, itu poin yang nomor 1. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini kalau dia melakukan hal yang positif, misalnya dia menolong orang, tapi dia tahu dengan menolong orang tersebut mungkin akan mendapatkan imbalan, atau melakukan hal yang positif di sekolah untuk mendapatkan sesuatu reward, bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang sering terjadi di kita adalah yang ke-1 dan kedua. Ini sudah banyak di lapangan. Nah, apa sih hukuman dan konsekuensi itu? Menurut Ibu Bapak, hukuman dan konsekuensi itu kata itu sama atau berbeda? Sama. Jawaban? Hukuman dan konsekuensi itu merupakan satu arti atau dia berbeda? Menurut Bu Silvi, Bu Resti, apa? Gimana? Hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi mas sebelum dihukum harus pertama konsekuensi dulu. Kalau sudah konsekuensi gitu terus kasih hukuman. Ya kopi. Berbeda kalau menurut saya, hukuman itu ada keterpaksaan, kalau konsekuensi ada kesadaran. Iya, kalau ada pendapat lain? Sama? Hukuman dan konsekuensi itu ternyata setelah saya belajar modul 1.4 ini ternyata hal yang berbeda makna dan arti. Sama, dia sama-sama seperti hukuman, cuma dia bedanya adalah betul yang dikatakan Pak Opik. Yang Bu Silvi juga betul, cuma lebih tepat mengarahnya yang jawaban dari Pak Opik bahwa kalau hukuman itu terpaksa, kemudian dia sifatnya dadakan. Contoh seperti ini, saya lagi ngajar bahasa Inggris, kemudian di kelas ada anak yang tidur. Secara spontanitas saya menghukum anak tersebut berdiri di belakang selama 15 menit misalnya. Itu adalah hukuman. Anak tidak akan tahu hukumannya apa pada detik itu juga. Jadi mendadak, spontanitas itu hukuman disebutnya. Kalau konsekuensi adalah di sekolah kita sudah diterapkan. Konsekuensi itu jadi berupa mirip seperti hukuman, cuma dia lebih sudah disepakati antara siswa dan
guru. Ketika contohnya Pak Agus membuat apa tuh yang poin-poin pelanggaran, sudah jelas poinnya berapa, kalau melakukan hal positif poinnya berapa, itu berarti sudah disepakati antara peserta didik dan pihak sekolah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan misalnya terlambat datang ke sekolah, dia sudah tahu di jalan itu, oh saya akan mendapatkan hukuman seperti ini. Jadi kalau hukuman mah lebih spontan, kalau konsekuensi mah sudah disepakati. Jadi anak secara sadar sudah memahami, sudah tahu kalau misalnya mencuri itu tidak baik dan akibatnya adalah akan misalnya dilaporkan ke polisi atau misalnya dipanggil ke guru BP. Itu konsekuensi namanya. Tapi kalau hukuman mah mendadak, siapapun siswanya tidak akan tahu saya akan dapat hukuman apa. Nah itu bedanya. Jadi hanya beda sedikit sih, mirip, tapi memang dia maknanya berbeda. Itu antara hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang penghargaan. Pernahkah ibu bapak memberikan reward atau hadiah kepada seorang anak yang dia pintar berprestasi atau bisa menjawab soal pertanyaan dari ibu bapak di kelas mana? Saya pernah. Menurut saya sebelum belajar modul itu bagus. Tujuan saya bukan membedakan siswa, tapi ingin memberikan reward, hadiah, penghargaan kepada siswa yang pintar atau yang bisa menjawab pertanyaan dari saya untuk memotivasi siswa yang lain. Ternyata penghargaan itu mempunyai banyak efek yang kita tidak sadar dan saya baru tahu juga setelah belajar modul ini. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Oke. Untuk biar lebih semangat lagi, ibu bapak ini kayaknya udah lemes dari tadi, kayaknya udah kurang semangat nih. Coba sekarang saya minta ibu bapak berdiri semuanya. Ngapain sih Bu Anggi nih disuruh berdiri? Di dalam Bu. Di luar boleh, di situ boleh Pak, nggak apa-apa. Sudah. Ibu bapak tahu nggak lagu balonku? Oh, tahu ya? Kumaha nyanyinya? Ada 5. Nah, tahu ya? Lirik sampai akhir tahu Bu? Nah, sekarang saya akan sebutin satu nama di antara ibu bapak. Tapi nyanyinya bukan lirik yang betul. Saya minta liriknya nanti dirubah A, I, U, E, O. Contoh saya untuk Pak Agus nih. Pak Agus. Berarti nyanyi bait pertama, balonku ada 5. Saya nanti sebutin Pak Agus, O. Berarti semuanya diganti pakai O. Vokalnya Bu. Iya, vokalnya diganti. Nah, nanti Pak Agus setelah nyanyi satu baris silahkan lempar sebutin nama rekan yang lain. Siap. Vokal dirubah sesuai instruksi dari teman ibu bapak sebelumnya ya. Siap, saya akan sebutkan satu nama. Pak Aik. Urutannya dulu. O. Ya, O. Lempar Pak, sana. Lempar tapi vokalnya ganti. Milipis. Terus banget. Ya udah, tapi ku I. Butuhku sungut kucu, burungku tunggul umpul, pipi. Yang ibu bapak rasakan apa? Yang tadinya bete sampai kesal jadi apa? Jadi nggak ngantuk. Nggak ngantuk itulah. Jadi pembelajarannya adalah ibu bapak bisa menerapkan di kelas. Jadi ice breaking itu memang perlu, bisa di awal, bisa juga di tengah. Ketika durasi pelajaran 2 jam pelajaran, mungkin di tengah-tengah anak udah nggak kondusif nih di kelas. Kita bisa gunakan ice breaking. Jenisnya banyak, bentuknya banyak. Ini cuma contoh salah satu. Terima kasih ibu bapak. Bisa duduk kembali. Yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya menurunkan kualitas seperti apa? Contoh, kita ambil siswa kelas 8A Cindy. Cindy itu pintar. Dia ketika misalnya dapat tugas dari kita kasih hadiah misalnya. Ternyata hadiah penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Maksudnya begini,
ketika ada temannya yang ingin mengejar seperti Cindy, dia akan lebih menggebu-gebu. Tapi kalau Cindy, karena saya sudah mencapai, jadi akan ada rasa santai. Kemudian, saya mau udah pernah menjadi yang terbaik. Ketika orangnya sudah menjadi yang terbaik, kenapa suka ada pepatah lebih sulit mempertahankan daripada meraih? Ini maksudnya arahnya. Kalau anak yang belum mendapatkan penghargaan, dia akan lebih menggebu-gebu, lebih bekerja keras untuk mempelajari sesuatu. Tapi kalau kita sudah pernah meraih, ada sedikit perasaan santai. Saya mau udah bisa itu, saya mau pernah menjadi yang terbaik. Jadi tidak akan ada memunculkan lagi niat yang ingin lebih lagi, karena dia masih merasa menjadi yang terbaik. Nah itu maksudnya menurunkan kualitas itu seperti itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang hampir mirip juga sama. Dalam jangka pendek dan jangka panjang, psikologis anak itu mungkin antara yang diberi hadiah dan yang tidak itu akan berbeda. Ada yang sirik, kemudian ada yang merasa iri. Si anak mah dikasih yang hadiah aku Ibu Resti, ya memang sih pintar, tapi kan dalam hati kecilnya iri lah gitu. Kemudian penghargaan merusak hubungan, mirip sama yang barusan saya jelaskan. Merusak hubungan maksudnya gini, saya selalu kasih hadiah ke Cindy, siswa yang lain apakah akan semakin senang sama saya atau semakin si ibu mau menikah si Dewa, ini anak kesayangan Cindy. Itu maksudnya merusak hubungan. Jadi lambat laun siswa itu jadi tidak akan semakin respect ke kita, karena yang dia simpulkan mungkin psikologis usia mereka itu anak kesayangan saya Mas Cindy, yang lain mah tidak diperhatikan. Itu dampaknya. Kemudian ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada surveinya di LMS kemarin saya baca, ada beberapa peneliti yang memang sudah membuktikan ini. Mengurangi ketepatan. Anak yang lebih sering mendapatkan hadiah itu ketepatan untuk menjawab benarnya itu lebih kecil daripada anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Nyambung sama yang tadi, yang pertama, akan lebih menggebu-gebu, lebih semangat untuk mempelajari sesuatu. Itu mengurangi ketepatan. Kemudian ini sama yang nomor 6 tadi kayak nomor 2. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas sendiri juga saya yang tadi. Kalau sudah mencapai sesuatu di fase terbaik, kreativitasnya semakin menurun karena sudah merasa puas, saya sudah menjadi yang terbaik. Penghargaan menghukum, maksudnya apa? Kan saya memberikan penghargaan untuk memberi reward hadiah, tapi kenapa di sini ada kata penghargaan itu menghukum? Paham nggak? Kebayang nggak ibu bapak maksud menghukum itu di sini apa? Maksudnya adalah ketika saya memberikan hadiah kepada Cindy, semua siswa selain Cindy akan merasa dihukum. Ada saya mah makanya nggak dapat hadiah juga dari Ibu Resti karena emang saya mah apa, jadi mereka bisa diartikan perasaan mereka yang seperti itu adalah hukuman bagi anak yang tidak bisa menjawab soal dengan baik, yaitu tidak mendapatkan hadiah. Untuk yang benar baru dapat hadiah, makanya konteksnya di sini adalah hukuman. Nah di sini kenapa sih ibu bapak dalam disiplin positif itu atau budaya positif itu dihubungkannya dengan hukuman, pelanggaran siswa, kemudian kesalahan-kesalahan di siswa. Nah di sini kita sebagai pendidik harus hafal dan paham. Semua manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Di sini yang pertama tuh yang ditanam bertahan hidup. Ketika anak melakukan pelanggaran, misalnya mencuri HP, dia punya alasan bisa bertahan hidup. Ada juga apa tuh yang merah, kasih sayang dan merasa diterima, yang merah itu. Kemudian yang hijau itu apa? Kebebasan, freedom, kebebasan. Yang biru kesenangan. Kemudian penguasaan. Ini maksudnya apa? Ada kebutuhan hidup, ada kesenangan, ada penguasaan, ada juga yang lainnya. Nah, untuk memahami tentang 5 kebutuhan dasar, saya tidak akan panjang lebar berbicara, tapi ibu bapak bisa langsung menyimak aja di video. Saya sudah mempelajarinya di LMS juga, ini ada di modul 1.4 tentang 5 kebutuhan dasar. Nah ini salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif,
perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan
Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Mereka, Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Dosen menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga
perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, Ibu Bapak, dari video tadi ada 5 kebutuhan dasar apa aja ya? 5 kebutuhan dasar yang tadi. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang atau rasa diterima. Yang ada lagi kebebasan, kemudian penguasaan dan juga kesenangan. Contohnya begini nih, ada kasus ada seorang anak yang suka minta jajanan temannya atau bekal temannya itu diusilan wae diambil gitu. Ketika dipanggil, dia mengungkapkan bahwa katanya saya lapar. Uang jajan saya nggak dikasih sama ibu. Sehingga karena dia merasa bisa menguasai kelas, paling kuat di kelas, dia mengganggu temannya ngambil bekalnya lah, atau bisa pun malah teman. Menurut Ibu Bapak masuk ke kebutuhan yang mana tuh kasus anak itu? Alasannya tuh karena nggak dikasih uang jajan sama orang tuanya, terus ya lapar, nggak bisa jajan. Akhirnya ada timbul perilaku yang malah sesama temannya atau ngambil bekal makanan temannya. Kira-kira masuk ke kebutuhan yang mana? Bertahan hidup. Kalau misalnya ada kasus anak lagi ngajar nih, kita di kelas, saya tuh ngajar bahasa Inggris, kemudian anak tuh lari-lari, wah mereka bahagia, tapi kan kita sebagai guru tuh mending kesel, mending lari-lari atau di kelas teh. Pas ditanya, ternyata jawabannya ada rasa kok lompatan teh rame. Kebutuhannya mana? Kesenangan. Nah, itu contoh-contoh kasus sehari-hari di sekolah kita juga sering terjadi. Karena jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan ataupun melanggar aturan, kita harus tahu dulu ini kebutuhan mana yang belum dia merasa terpenuhi. Karena sesuatu itu terjadi atau dilakukan pasti ada motifnya, ada dasarnya. Nah, mengacu ke video yang tadi, ini 5. Nanti kita di luar acara ini kita bisa sharing lagi kasus-kasus ini seperti apa sih yang di sekolah kita yang termasuk ke kebutuhan 5 yang ini. Sekarang itu tentang kebutuhan dasar tadi udah ya. Nah, keyakinan kelas. Kalau tadi di awal pertemuan saya bikin kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas tuh kira-kira apa? Mirip kesepakatan sama keyakinan, cuma ada bedanya juga sama kayak tadi hukuman dan konsekuensi. Kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuat di awal tahun pelajaran, ditempel di kelas berupa keyakinan bersama, dan itu berlakunya bukan saat itu ketika saya belajar mengajarkan bahasa Inggris saja, tapi di semua waktu, gurunya siapapun itu, waktunya kapanpun itu, selama berada di kelas dan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas itu yang harus mereka pahami dan sadari untuk dijaga. Dengan catatan itu harus sudah hasil kesepakatan antara gurunya dan siswanya, terutama wali kelas. Biasanya bikin keyakinan kelas di sini wali kelas tugasnya. Nah, kalau kesepakatan kelas seperti saya tadi di awal menggunakan HP secara bijak, tidak ngobrol, misal tidak makan yang berat, itu kesepakatan ketika kegiatan ini aja. Bedanya itu sama-sama merupakan kesepakatan. Terus keyakinan kelas itu lebih ke kalimat positif. Contoh, kita suka bikin aturan begini atau keyakinan kelasnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian ada kata lagi membuang sampah pada tempatnya. Yang negatif yang mana kalimatnya? Dilarang membuang sampah. Ada kata dilarang, berarti itu tidak boleh. Tapi kalau kita menggunakan kalimat positif, kita ganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Lebih enak yang mana? Yang kedua. Jadi ternyata ketika kita membuat keyakinan kelas dengan kata negatif itu kurang enak ataupun kurang apa ya?
dan wali kelasnya, kesepakatan kelas antara kelas Bu Resti dan kelas OE bakal berbeda, tidak sama satu sekali itu. Kemudian utamakan kalimat positif, hindari kata dilarang. Artinya sama kayak tadi membuang sampah, tetap tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi kita pakai gunakan kalimat positif. Sepakat tuh hari apa? Untuk wali kelas bikin kesepakatan kelas termasuk saya juga minggu depan ya. Masalah harinya pokoknya berarti maksimal hari Jumat minggu depan harus sudah terpampang di kelas masing-masing keyakinan kelas. Terserah mau tulis tangan pakai spidol mangga, mau dibikin diketik mangga, yang penting tersedia keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kemudian nih contoh keyakinan kelas tuh. Ibu bapak bisa lihat di sini ini di depan semuanya menggunakan kalimat positif, tidak ada yang menggunakan kalimat negatif. Contoh di sini senantiasa menghargai orang lain. Kalau kalimat negatifnya bisa begini, dilarang mengejek teman. Berarti kan kalau mengejek dia tidak saling menghargai. Kita rubah menjadi kalimat positifnya senantiasa menghargai orang lain. Nah ini contoh-contohnya untuk keyakinan kelas. Kalimat positifnya tuh ada di depan. Nanti bisa saya share PPT-nya kalau ibu bapak mau bikin keyakinan kelas bersama kelasnya masing-masing. Nah sekarang 5 posisi kontrol ini menurut saya di modul 1.4 ini yang paling menarik itu yang ini daripada materi yang lainnya. Kenapa? Karena memang saya baru sadar apa sih Bu Anggi? Dan saya mau nggak tahu iya karena ibu bapak mungkin belum melihat videonya. Nah sekarang ada video tapi nggak akan saya putar dari awal karena awal hanya pembukaan. Saya langsung ke kasusnya aja. Kasus pelanggaran anak mengenai telat datang sekolah. Dan 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman manajer. Apa sih yang paling buruk tuh yang mana sih posisinya, yang paling bagus yang mana, kita bisa simpulkan nanti di video. Saya langsung putar dari tengah-tengah aja, nggak dari awal ya. Nanti selama nonton video ibu bapak bisa menyimpulkan saya termasuk di kontrol yang mana sebagai guru, dan juga saya pernah melakukan kontrol yang mana saja. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa?
untuk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ema dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, sudah selesai tentang video 5 posisi kontrol. Itu masih ada. Menurut Ibu Bapak, tanya dalam diri sendiri, saya termasuk yang mana ya? Saya tanya ya. Topik, menurut topik sendiri masuk ke yang mana? Yang kedua apa tuh? Pembuat merasa bersalah. Kalau Bu Elvina? Sama yang kedua Bu Ai? Yang mana? Abok sela? Atau yang mana? Yang pernah dilakuin ya Bu ya? Gini, nggak harus satu. Saya pernah melakukan yang ini boleh? Aku pernah. Ya. Coba pernah. Nah, Tiga pun. Sekarang lebih ketiga sih Bu jadi teman. Iya. Belajar dari waktu yang pertama dan kedua. Iya. Terus jadi teman. Udah pernah melakukan tapi sudah lebih memperbaiki ya. Bagus. Yang mana semua? Semua. Bagus, komplit semua. Bu Rina? Sama komplit. Komplit sama. Kalau Bu Resti yang mana? Sama komplit. Komplit pernah juga. Bu Sylvie? Teman, mantau, manajer. Saya jadi guru. Bapak pengawas kan mas? Anu melakukan anuan apa? Pernah sama semuanya. Sama semuanya pernah ya. Banyak. Saya ketika nonton video ini dan belajar modul ini senyum-senyum sendiri. Semuanya orang baru gitu. Karena lihat si Anu inget ternyata ya disinilah proses belajar. Karena kita walaupun kita pernah menjadi posisi terendah di penghukum, kemudian naik level lagi ke pembuat merasa bersalah, kemudian naik lagi ke depan pemantau dan sampai kasta yang terbaik itu di posisi guru itu yang sebagai manajer. Tadi sudah ada contohnya. Kasusnya sama, cuma cara penyampaian guru, kemudian respon anak berbeda kan. Di situ kita bisa simpulkan bahwa kasta yang terbaik yang mana berarti? Ya, kalau sekarang Bu Ai masih di level yang ketiga berarti mencoba bertahan untuk menjadi pemantau ataupun nanti sampai ke manajer. Mudah-mudahan setelah belajar materi ini kita sadar bahwa iya ternyata dalam menyikapi kesalahan murid itu ada 5 dan mana yang solusi yang terbaik penyampaiannya untuk memang benar-benar diterapkan kepada siswa dan juga memberikan efek yang baik ya. Jadi kita harus bisa membuat siswa itu sadar kesalahan apa yang dia lakukan, kemudian sebetulnya siswa tersebut juga sudah mempunyai solusinya sendiri. Kita hanya fasilitator membimbing untuk dia berpikir memecahkan masalahnya dan memperbaiki kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan, bukan kita yang memutuskan tapi anak sendiri yang mengungkapkannya. Nah gitu ya. Masalah posisi 5 kontrol. Semuanya senyum-senyum berarti memang pernah merasakan. Sama saya juga pas lihat video ini dulu, ternyata saya begini begitu. Nah kemudian berkaca dari yang video tadi, muncullah segitiga restitusi. Pasti masih ingat dulu waktu loka karya sekolah pemerat yang saya pulang duluan itu, Bu Resti saya tinggalkan. Disinilah materinya dibahas sama fasilitator Pak Eko tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu apa? Ada 3 tuh, makanya disebut segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan
keyakinan. Apa sih ini sebenarnya? Ini segitiga restitusi itu sudah dilakukan tadi di posisi kontrol yang kelima, yaitu yang sebagai manajer. Ini yang diterapkan yaitu segitiga restitusi. Nah sekarang ada satu video terakhir. Saya setelnya dari tengah lagi juga, nggak dari awal. Kalau tadi kan kasusnya anaknya telat ya. Kalau sekarang apa yang kasusnya kira-kira nih? Ini kasus yang sekarang ini di sekolah kita sering terjadi. Bagaimana cara menyelesaikannya yang bijak? Nah, dari sini. Ya, restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, dari video yang tadi, Bapak yang ada di video tadi sudah berposisi sebagai manajer atau belum? Sudah ya. Jadi langkah-langkah yang diambil dan dijalankan oleh Bapak tersebut yaitu ini segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan, tadi ada di video. Nah, jadi nggak langsung menyalahkan anak. Kamu misalnya nampar teman kamu atau misalnya kamu tidak, tanya dulu kenapa. Kemudian kita tidak menyudutkan dia dengan kesalahan dia, tapi kita stabilkan dulu. Tadi ada kata-kata, ya wajarlah kalau kamu marah, ya wajarlah kalau kamu emosi. Jadi kita mengiyahkan yang dia validasi kesalahan dia, tapi bukan berarti kita mendukung, tapi itu hanya untuk mengarahkan ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan yang tadi di video itu dihubungkan dengan keyakinan. Ditanya, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati Pak. Saya tidak menghormati teman saya karena mengikuti emosi. Nah itu ya. Nah kemudian
kemudian setelah ditempuh menanyakan keyakinan, kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan siswa untuk mencari solusinya sendiri, bukan ditentukan oleh kita sebagai guru, tapi dia harus berpikir sendiri untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Jadi secara sadar dia menerima bahwa dia melakukan kesalahan dan kita arahkan, kita bimbing untuk memperbaiki kesalahan. Bukan kita sebagai guru itu langsung menghakimi, menyebut dia salah. Dia memang salah, tapi kita bimbing bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat dengan kita garis bawahi di sini dengan kesadaran dia sendiri, bukan atas paksaan kita ataupun paksaan dari orang lain. Nah, kira-kira ibu bapak pernah tidak melakukan segitiga restitusi ini sebelumnya? Apakah pernah? Apakah memang belum? Kalau saya pribadi memang belum. Tidak sesempurna ini saya dalam menyelesaikan. Mungkin tahapan-tahapannya ada di antara 1, 2, 3 ini, cuma mungkin tidak tersusun ataupun bahkan tidak lengkap tahapannya seperti ini. Pasti kalau melakukan salah satu dari ini pernah, cuma tidak maksimal dan tidak sempurna. Seperti segitiga restitusi yang tadi seperti di video yang kita saksikan di video itu memang sangat bijak sekali. Anak melakukan salah kita nggak emosi. Anak yang tadinya dari percakapan itu kita bisa simpulkan anak yang tadinya marah, nadanya emosi, kemudian dia agak sedang sampai di akhir penyelesaian masalah dia ramah, dia menerima dengan nada bicara yang tulus, sadar dan lemah, lembut. Tidak memunculkan emosi dia seperti ketika datang masuk ke ruang PP, marah. Itulah kenapa kasta terbaik itu manajer, karena seperti contoh di video tadi, anak yang tadinya marah bisa sampai di akhir penyelesaian masalah itu menjadi dingin, sehingga bisa berpikir lebih positif lagi dan menyelesaikan kesalahan dia sendiri, mencari solusi. Nah, ibu bapak, alhamdulillah video yang tadi itu video terakhir. Kemudian tadi kita sudah belajar banyak materi ya, ada 3 video, kemudian ada materi tentang hukuman, konsekuensi yang berkaitan dengan disiplin positif ataupun budaya positif. Nah, rencana tindak lanjutnya setelah materi ini saya sharekan atau saya refleksikan kepada rekan sejawat itu, harapan saya itu mudah-mudahan saya dan ibu bapak di sini semua kita bisa secara bersama-sama mulai menerapkan ini. Karena memang sebelum saya belajar modul ini pun menurut saya saya udah benar ke arah itu. Kalau ada masalah begini menyelesaikannya, ternyata memang masih jauh dari kata manajer kalau saya. Nah, sekarang kita bersama-sama bisa saling sharing, bisa saling mengingatkan bagaimana lebih bijak lagi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di siswa, kemudian menerapkan budaya positif di sekolah kita. Hal sederhana, kata fasilitator kepala sekolah penggerak itu adalah begini: membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing itu merupakan hal yang paling sederhana dan kecil. Kita bisa mulai dari situ, membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing untuk mulai kita terapkan ke depannya. Mau apa programnya atau mau kita melakukan apapun, kita bisa komunikasikan lagi, kita bisa sharing lagi di komunitas belajar kita yang setiap hari Rabu secara rutin kita laksanakan. Kurang lebihnya materi ini saya rangkum dari 15 jam menjadi 1 jam lebih. Ya, alhamdulillah, mungkin ibu bapak masih banyak penasaran karena memang modul ini banyak sekali dan memang sangat menarik yang kontrol tadi, karena memang kita melaksanakannya dan melakukannya. Nah, untuk materi hari ini diseminasinya saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata ataupun salah sikap perilaku dari saya selaku CGP yang melakukan diseminasi kepada ibu bapak, mohon dimaafkan karena mungkin bukan maksud saya dengan sengaja, tapi mungkin tidak sengaja dan saya tidak sadar. Terima kasih ibu bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Tapi sebelum kita penutupan, saya minta ibu bapak melakukan refleksi dari awal sampai akhir, tidak perlu lengkap, tidak perlu panjang. Pertanyaannya cuma satu, dari awal kegiatan sampai akhir ini, apa sih yang ibu bapak pelajari? Hari ini tuh apa yang materi yang saya sampaikan itu apa? Bisa di biasa di stage 5 lagi. Oh, sudah 5.
Mangga kita apa yang ibu bapak peroleh dari pemaparan tadi yang saya lakukan sharing tentang budaya positif. Oh, saya belajar ini, belajar itu, sebutin aja kalau diseminasi atau pembiasaan. Boleh sih. Ada kebalik ya, ada desi, ada dise, beda arti. Ini diseminasi. Desi tulis. Bukan, desi nggak apa. Desi kelas 8B. Bagus maka desi dan masalah. Itu penyanyi dan lagu. Dise. Ayo tempel. Diseminasi budaya positif. Banyak yang tadi dibahas ya. Yang paling menarik sih posisi kontrol. Terserah mau hal yang menariknya ataupun saya belajar ini enggak. Apa yang saya dapatkan hari ini enggak bebas. Atau saya menyadari bahwa saya begini, ternyata saya harusnya begini, enggak bisa. Yang penting berkaitan dengan materi hari ini di budaya positif. Apapun yang ibu bapak tulis dalam belajar itu tidak ada salah dan tidak ada benar, itu semuanya proses. Pendapat masing-masing berbeda, benar. Ayo tempel. Bisa ditempel kalau semua. Tenang, ada teman Bu Silvi, ada yang panjang juga. Tidak cukup satu sih Bu Silvi. Bagus, nggak cukup satu. Enggak, Bu Ima tempel Pak Agus. Di bawah Pak Agus. Tidak cukup satu, saya mah dari Camilla. Saya cuma jadi guru bahasa Indonesia. Kan kita lucu dulu deh, sok singkatnya, lebar, pendek. Betul lah, Bu bagus mah. Posisi Siapa positif? lagi senang menuangkan dalam tulisan. Dan tercekap sih. Lagi panjang kita panjang. Berarti nanti saya minta Bu Sylvia untuk refleksi di depan setelah orang ngaji. Gue atau gue pintar. No. Aku sok pernah panggung, Bu. Ini belajar
sama tentang posisi kontrol juga. Mulai hati-hati dari materi disiplin positif, jadi lebih memahami tentang menghadapi anak didik dan saling menghargai. Iya, Bu Aing tadi merangkum dari yang video juga. Pak Opi, banyak informasi baru yang didapatkan, terutama dalam posisi kontrol, sama bahasnya posisi kontrol yang dan dilakukan terhadap siswa harus terus diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Kalau ini yang pulpen Bu Lesti. Diseminasi budaya positif hari ini banyak sekali pembelajaran. Saya dapat yang menarik adalah kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, kemudian kebutuhan kesenangan, penguasaan dan juga ada konsekuensi juga. Ini kan apa Bapak ya? Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya menjadi tahu tentang segitiga restitusi, kesepakatan kelas dan juga penguatan disiplin. Bu Ertina, dari pemaparan tentang disiplin positif, saya lebih memahami tentang arti disiplin positif itu sendiri dan lebih menarik tentang posisi kontrol. Bahwa apa yang saya lakukan sebelum mengetahui tentang posisi kontrol itu adalah kurang baik. Semoga kedepannya saya bisa menjadi gurunya, bisa sebagai manajer. Ya, memang harapannya itu kita seperti murid tadi, kita menyadari bahwa posisi kita itu masih belum bagus, masih belum baik. Berarti kita harus bisa berubah ke arah yang lebih baik. Sekarang saya minta Bu Silvi, silakan Bu Silvi. Kita dengarkan refleksinya. Bu Silvi itu belajar apa? Enggak Kakayun Bayu. Ibu Silvi. Enggak boleh. Satu kali, dua kali mah boleh asal Berarti jangan. kebutuhan apa yang Kalau makan kebutuhan kesenangan. Tapi lah disiplin harus dalam kami reward untuk satu kali untuk membuat siswa-siswi lebih menggebu-gebu belajar lagi. Panggil disiplin satu kali mah boleh asal. kecemburuan sosial bagi yang lainnya. Kan tadi ada sebagai penghukum reward itu. Bu Silvi kasih anak yang dikasih reward dia bangga, tapi anak yang lain merasa dihukum. Saya mah nggak dapat reward, saya mah dihukum sama Bu Silvi, saya mah salah. Tapi yang oke, Allah itu mulai dipasihannya berarti ada kudu sungguh-sungguh lagi. Itulah tujuan kita. Tapi tetap hal negatifnya adalah psikologis anak bakal seperti itu. Jadi ternyata reward itu yang kita pikir positif ternyata banyak efek negatif yang kita tidak sadar dan kita tahu. Itu. Saya juga suka kelas ngasih, walaupun hanya 1.000, 2.000 untuk mereka jajan, tapi ternyata ketika belajar ini, oh iya, anak yang tidak saya kasih mungkin dia cemburu atau uang. Ayo bisa refleksikan yang ini. Kita belajar komunikasi. Saya mau kuliah. Salam satu ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puntennya ibu-ibu, bapak pengawas, abdi dipayun sanes ieu. Pembukaan ikut saja kepada Bu Alwi, khususnya pendapat saya dari sekian banyak materi yang Bu Alwi sampaikan dan luar biasa ya, harusnya 15 jam tetapi Bu Alwi bisa padat, singkat dan jelas juga masuk dalam pikiran dan hati saya. Jadi lebih mengerti dari tadi, mulai dari kedisiplinan, mulai tadi apa sih yang guru dan siswa harus harus ditimbulkan di ruangan kelas ataupun di luar kelas, yaitu pertama kedisiplinan. Yang saya pelajari dari materi ini yaitu dari awal sampai akhir ini yang saya teringat yaitu tadi refleksi yang tadi dari awal sampai posisi kontrol yang paling bagus itu manajer. Ya, yang saya suka lakukan yaitu posisi sebagai teman. Yang saya pikirkan posisi itu rupanya bukan baik ya 100%, tetapi itu ada efek buruknya
kita akan sering melakukan diseminasi ini juga di setiap modul. Terima kasih atas dukungan Ibu Bapak semua, waktu, kemudian tenaga dan pikiran Ibu Bapak sudah diberikan untuk saya ucapkan terima kasih. Atas kekurangan saya mohon dimaafkan dan bukan maksud saya untuk bertindak dan berbuat seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya diseminasikan di sini bisa memberikan efek positif kepada sekolah kita, kemudian kepada Ibu Bapak secara pribadi, dan juga kita bisa membuat perubahan yang positif di sekolah kita. Akhir kata saya tutup pertemuan hari ini, diseminasi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Bapak. Ya, Ibu Bapak melanjutkan materi yang sebelumnya. Ibu Bapak sudah menyaksikan sebuah contoh penyelesaian masalah menggunakan restitusi. Nah, sekarang alhamdulillah saya sudah menerapkan langsung kepada siswa yang ada di sekolah kita, yaitu kepada anak didik kita Cindy dan juga Jenny kelas 7. Mereka ada permasalahan, kemudian coba saya panggil dan saya sudah melakukan dialog bersama siswa tersebut dan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, bagaimana hasilnya, kemudian seperti apa? Mari kita bersama-sama bisa lihat, saya tampilkan videonya bagaimana cara penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi.
alasannya itu dia merupakan seorang siswa yang pintar, tapi teman sebangkunya mungkin suka mencontek hasil pekerjaannya, sehingga terjadilah permasalahan di kelas, saling adu mulut, terjadi pertengkaran di kelas. Dan setelah dipanggil, ditanyakan apa alasannya, kemudian kenapa dia berbuat seperti itu, saya mencoba melakukan penyelesaian permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Dan alhamdulillah sebelum saya menggunakan segitiga restitusi, tanggapan siswa itu yang saya rasakan mereka itu tidak dengan perasaannya itu tidak menerima perasaan bersalah mereka itu. Contohnya begini, Cindy ataupun Jenny ketika mempunyai permasalahan mereka awalnya emosi, kemudian dengan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pagi hari ini, untuk kelas 7, sekarang kita mau mencoba untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa sih? Kalau dulu peraturan kelas. Kalau dulu mah kata Jenny, keyakinan kelas itu peraturan kelas. Ada lagi nggak yang tahu? Contohnya apa? Peraturan kelas itu apa? Kalau yang kalian udah tahu di kelas itu harusnya gimana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak boleh mencontek. Terus? Tidak boleh berisik. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh berisik. Terus apa lagi? Tidak boleh apa lagi? Atau dilarang apa lagi? Kalau yang kalian tahu sebelumnya. Tidak boleh bertengkar. Nah, yang tadi Jenny, Dian, Nuri sebutkan itu contoh-contoh dari peraturan kelas. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu apa sih, Bu? Jadi keyakinan kelas itu sama seperti peraturan kelas, cuma harus disepakati antara guru dan siswa. Kemudian yang membuatnya kita bersama, siswa dilibatkan. Jadi kalian nanti sebagai siswa kelas 7 harus membuat keyakinan kelas untuk kalian sendiri di kelas. Nanti keyakinan kelas itu harus disepakati, kemudian diyakini dan juga dilaksanakan dengan sadar, tidak ada paksaan. Karena keyakinan kelasnya kan dibuat bersama oleh kalian. Yang kemudian satu lagi, tidak boleh menggunakan kalimat negatif seperti tadi yang kalian sebutkan, dilarang mencontek, kemudian dilarang apa lagi? Berisik, dilarang mengobrol, tidak boleh bertengkar. Itu semua menggunakan kata dilarang dan tidak boleh. Nah, kita rubah dari kalimat negatif, kita rubah menjadi kalimat positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan, kita rubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang bertengkar, berarti kita rubah misalnya begini, saling menghormati sesama teman. Nah, jadi tidak menggunakan kata dilarang atau tidak boleh, kita rubah menjadi kalimat positif. Paham? Iya, jadi sekarang kita mulai coba buat ya. Nanti nih Ibu mulai membagikan sticky note. Nah, di sini di kertas kuning ini coba kalian tulis satu buah keyakinan kelas yang kalian yakini. Setiap anak bakal berbeda, tidak akan sama. Kalau sama bagaimana, Bu? Tidak apa-apa. Nanti di depan Ibu seleksi, Ibu kelompokkan, nanti menjadi sebuah keyakinan kelas hasil kesepakatan kalian. Silahkan ditulis di keyakinan kelasnya di sini ya. Satu anak satu aja, coba. Per orang tulis satu keyakinan kelas. Kalau sudah ditulis, nanti bisa ditempel di depan di kertas biru yang sudah Ibu sediakan. Nanti kita kelompokkan, kita seleksi keyakinan kelasnya apa. Ayo Arli tulis. Kasih nama, kalau sudah langsung tempel ya. Kalau sudah ditulis keyakinan kelas menurut kalian, nanti tempel
kertas biru yang sudah ibu sediakan. Mangga, yang mau tempelkan duluan siapa di sini? Iya. Ayo, tempelin. So, maju. Tempelin di sini ya. Iya, yang rapi. Nanti ibu kelompokan. Ibu seleksi. Iya. Ayo yang lainnya tempel. Ayo yang lainnya udah selesai belum? Tempelin ya di sini. Lanjut. Ya. Nah, ini udah kalian sudah mencoba menulis poin untuk keyakinan kelas 7. Nah, sekarang tugas ibu adalah dari semua yang sudah kalian tuliskan, ibu seleksi dan ibu kelompokkan sehingga nanti menghasilkan beberapa poin yang akan menjadi keyakinan kelas 7. Perhatikan ya, siap ya, kita bahas. Yang pertama, Jenny menjaga ketertiban kelas. Oh, berarti tentang ketertiban kita tempelin. Jenny ketertiban, dia menjaga kebersihan kelas. Beda ya, kalau Jenny ketertiban, sekarang ini kelas. Saling menghormati dan menghargai. Beda juga. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Berarti kemana ya? Kebersihan. Kemudian Salsa saling menghormati dan menghargai, sama. Anissa harus menjaga kebersihan kelas. Ini di sini juga. Nur Aini menjaga kebersihan kelas. Banyak nih lumayan kebersihan kelas. Kemudian Nuri membuang sampah pada tempatnya, tempat sampah juga. Ceng Vicky saling menghargai dan menghormati. Nah, di sini sama. Kemudian Citra mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ada nih yang berbeda lagi. Menjaga ketertiban kelas. Sama Jenny nih bareng di sini. Kemudian menjaga kebersihan kelas juga sama. Membuang sampah pada tempatnya sama. Mengerjakan tugas tepat waktu ini di sini. Menjaga kebersihan kelas di sini. Anissa saling menghormati. Kemudian Rizky menjaga ketertiban kelas. Ini di sini. Tidak boleh berantem. Harus menghormati satu sama lain. Oh, di sini nggak boleh berantem katanya. Nah, kalau tidak boleh berantem berarti kalimatnya adalah Negatif. negatif. Kita ubah jadi positif. Menghormati satu sama Lain. ya, menjaga ketertiban kelas di sini. Saling menghormati dan menghargai di sini. Ali menjaga kelas dengan baik. Ini ya, ketertiban kelas ya. Ya. Menjaga ketertiban kelas juga sama. Ini satu lagi menjaga ketertiban kelas. Nah, sudah dikelompokkan dan sudah diseleksi. Jadi kelas 7 itu kesepakatannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban kelas. Ibu ambil sampelnya 1 di sini. Kemudian yang kedua itu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu saling menghormati dan menghargai. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak di baru 4? Yang belum apa kira-kira? Mengikuti proses belajar dengan baik, mengerjakan tugas